are not worthy to win. Yaps, Mimin kali ini akan menyuguhkan rekap film dari negara tetangga nih. Tepatnya Boboiboy The Movie 2. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita mulai videonya. Check it out. Hurry up, Boboiboy. Awal dari film ini memperlihatkan Boboiboy dan Gopal yang sedang berada pada misi ke planet Saharu untuk mengambil Egabot di antara telur monster penguin. Boboiboy sudah sangat berhati-hati mengambil Egabot dan akhirnya berhasil. Ketika mereka akan pulang, Gopal membuat kekacauan. Dia mengambil salah satu telur monster penguin dengan alasan ingin dia masak karena sudah sangat lapar. Boboiboy yang takut monster itu bangun menyuruh Gopal untuk mengembalikannya, tapi Gopal menolak. Pertengkaran keduanya pun membuat telur itu jatuh dan menetas. Tentu bayi monster menangis dan membuat induknya bangun. Mama's not home. She's gone to work. Monster penguin yang melihat keberadaan Boboiboy dan Gopal marah lalu mengejar mereka, membuat keduanya jatuh dari tebing. I don't wanna die, Boboiboy. Untung, Boboiboy langsung mengeluarkan kekuatan elementalnya, merubah diri menjadi Boboiboy es dan menolong Gopal. Setelah berusaha kabur, keduanya mencoba bersembunyi di celah-celah batu. Namun tiba-tiba bayi monster datang dan menggigiti Gopal sampai dia keluar dan memancing kedatangan induk monster. Dari kejauhan ternyata Adudu dan Prop sedang mengawasi Boboiboy. Dia menggunakan kesempatan ketika Boboiboy lengah untuk mengambil Egabot, tapi untung Boboiboy langsung sadar. Dia menyuruh temannya yang lain untuk menyelamatkan Gopal. Sedangkan Boboiboy sendiri akan mengambil alih Egabot dari Adudu. Awalnya, Adudu hampir berhasil kabur, tapi Papa Zola datang dengan pesawatnya, dibantu dengan Ochobot dan Feng. Adudu bisa dialihkan perhatiannya, sampai Ying berhasil mengambil Egabot. Di tempat lain, Yaya juga berhasil menyelamatkan Gopal dari serangan monster penguin. Are you okay? I'm okay. Ketika mereka akan beranjak pergi dari sana, Boboiboy tak bisa diam saja melihat Adudu dan Prop. Dia kemudian nekat turun dari pesawat dan menghampiri musuhnya itu. Beralih ke galaksi Solaria, beberapa alien sedang dalam tugas penambangan kristal. Kemudian mereka tak sengaja menemukan alien yang sudah lama membeku. Dia adalah Rataka. Seketika kita dibawa pada 100 tahun yang lalu. Rataka dan Hangkasa sedang dalam pertarungan yang sengit. Tapi setelah cukup lama bertarung, Hangkasa yang memenangkannya. Lalu dia menguras habis seluruh elemental dari Rataka menggunakan Ochobot, lalu menyegel di penjara kristal. Kita kembali lagi pada Boboiboy dan kawan-kawan. Di pesawat, Boboiboy menerima teguran karena hampir membahayakan misi mereka dengan menyelamatkan Adudu dan Prop. Namun dia lepas dari hukuman karena melihat segala bentuk kerja keras selama ini. Akhirnya Laksamana pun memberikan liburan kepada Boboiboy dan kawan-kawan sebagai bentuk hadiah. Liburan yang dimaksud adalah pulang ke bumi untuk bertemu keluarga tercinta. Tidak butuh waktu lama, mereka sampai di bumi. Keluarga masing-masing pun sudah menunggu di kedai Tok Aba. Dengan semangat semua berhamburan keluar dari pesawat untuk memeluk keluarganya. Tapi tidak untuk Feng yang tidak memiliki keluarga lain. Boboiboy yang melihat hal menyedihkan itu menghampiri Feng dan mengajaknya untuk ikut pulang ke rumahnya. Awalnya Feng menolak dan lebih memilih menjaga pesawat serta Egabot, tapi ketika Tok Aba menawarinya makan sup wortel, Feng langsung semangat dan menyetujuinya. Berpindah ke rumah Papa Zola, bersama dengan putrinya dia melihat-lihat foto selama menjalankan misi. Pipi Zola yang melihat itu langsung meminta papanya untuk memperlihatkan Egabot itu. Karena tak bisa menolak, akhirnya Papa mengajaknya ke pesawat. That's not funny. Keesokan harinya mereka langsung pergi menggunakan baju yang sama. Gembira bukan main Pipi Zola ketika masuk ke pesawat. Tapi mereka langsung terkejut karena melihat kehadiran Adudu yang berusaha mengambil Egabot. Pipi Zola memperkenalkan diri sembari mengalahkan perhatian Adudu dan Prop. Hingga papanya berhasil mengambil Egabot dan keluar dari pesawat. Tapi Adudu dan Prop masih berusaha mengejar Papa dan Pipi Zola. Untungnya usaha itu tidak berhasil. Mereka berdua malah tertangkap basah oleh Boboiboy dan kawan-kawan di luar pesawat dan berakhir di penjara.
Tak selang beberapa lama, Komandan Kokochi mengirim pesan darurat ke Boboiboy dan gengnya. Dia mengatakan bahwa stasiun Tapops diserang oleh Rataka. Karena situasi sudah sangat kacau, Komandan menyuruh Boboiboy dan kawan-kawan untuk pergi ke koordinat yang dikirim oleh Komandan, yang tak lain adalah planet Quabak. Bukannya pergi ke koordinat itu, Boboiboy bersikeras untuk pergi ke stasiun Tapops guna menyelamatkan Komandan Kokochi. Awalnya dia dicegah oleh Feng, namun tekadnya bulat. Tak bisa mencegah Boboiboy lagi, akhirnya Ochobot pun mengeluarkan kekuatan teleportasi, dan ketika mereka sampai, mereka dikejutkan dengan puing-puing stasiun Tapops. Di sisi lain, Rataka ingin menghabisi Komandan Kokochi. Untungnya Boboiboy dan kawan-kawan datang tepat waktu. Ketika turun dari pesawat, Boboiboy dan kawan-kawan kaget karena melihat Laksamana Tarung yang terkapar kalah. Sedangkan di dalam pesawat, keributan juga terjadi. Ternyata Papa Zola kaget karena melihat anaknya sendiri ikut dalam perjalanan menyelamatkan komandan. Pertempuran pun terjadi antara Boboiboy dan Rataka. Melihat Boboiboy sudah tidak berdaya lagi, Feng dan temannya yang lain berusaha menolong, namun mereka langsung dicegah oleh para alien penambang. Tak terima teman-temannya diserang oleh para alien penambang, langsung membagi kekuatannya menjadi 5 kuasa untuk menghajar balik Rataka. Walaupun sempat terkejut dengan serangan Boboiboy, namun ternyata hal itu belum apa-apa bagi Rataka. Dia lalu memberitahu Boboiboy bahwa jika Boboiboy berpecah, maka kekuatannya akan melemah. Tidak basa-basi lagi, Rataka langsung menyedot kuasa solar milik Boboiboy, dan selanjutnya dia menyedot kekuatan yang lain. You are not worthy my elemental power. Tidak ingin Boboiboy celaka, Gopal langsung membawa Boboiboy ke pesawat untuk kabur. Bersama dengan Papa Zola, Gopal, dan Ochobot, Boboiboy terpaksa meninggalkan teman-temannya dan juga Komandan Kokochi untuk mencari bantuan Hangkasa di planet Quabak. Just go, Boboiboy! I can't just leave them! Singkat waktu, mereka pun sampai di planet Quabak. Mereka mendarat di sungai lendir asam di planet Quabak. Sedangkan Rataka langsung pergi. Dia meledakkan stasiun Tapops dan membiarkan Komandan Kokochi dan kawan-kawan berada di sana. Pesawat yang jatuh ke sungai asam itu mulai hancur. Gopal dan yang lain pun segera meninggalkan pesawat, dibantu dengan kekuatan Boboiboy merubah cairan asam itu menjadi es. Ketika mereka berhasil kabur, Gopal tiba-tiba teringat dengan Adudu dan Prop yang masih terkurung di pesawat. Karena khawatir, Ochobot langsung memeriksa, namun ternyata mereka sudah tidak ada di sana. Perjalanan pun dilanjutkan. Di hutan, mereka bertemu Kangkongs, monster slot yang lambat saat terkena cahaya, tapi cepat dalam gelap. Karena elemen solarnya telah dicuri oleh Rataka, Boboiboy menggunakan kuasa api. Tapi hal itu tidak bisa berlangsung lama karena energinya kurang. Kangkong itu pun terus menyerang Boboiboy dan kawan-kawan sampai mereka ditolong oleh seseorang yang ternyata itu adalah Hangkasa, orang yang mereka cari. Singkat waktu, pagi pun tiba. Di rumah Hangkasa, Boboiboy tersadar. Dia langsung meminta tolong kepada Hangkasa karena 4 kekuatannya telah diserap oleh Rataka, dan Hangkasa pun menyanggupi itu. Tiba-tiba Boboiboy dan Gopal dikejutkan dengan suara Adudu dan Prop. Dan itu benar, mereka ternyata telah diselamatkan oleh Hangkasa dan sekarang sedang berlatih. Tapi mereka kini mengalami hilang ingatan setelah terlempar dari pesawat dan berganti nama menjadi Padudu dan Prabobo. Padudu hanya mengingat istrinya yang bernama Ayuyu, diculik oleh alien dan dia bersikeras latihan untuk menyelamatkan istrinya itu. But for your information guys, Ayuyu sebenarnya adalah salah satu alien penambang dan mungkin Padudu menganggap Ayuyu istrinya ketika dia kehilangan ingatan. Sebelum latihan dimulai, Hangkasa memberitahu syarat berlatih dengan dirinya, yang antara lain tak boleh mempermasalahkan tekniknya. Kedua, latihan harus tertutup, tidak ada yang boleh menggunakan telekomunikasi dan teknologi lainnya. Dan yang ketiga, tidak ada yang boleh memasuki rumahnya. Kita berpindah pada Rataka. Dia kini sedang melakukan penaklukan untuk meningkatkan kekuatan elementalnya dengan menyerap energi dari berbagai planet. Salah satunya planet Gurlatan yang dijaga oleh pasukan elit. Ketika Rataka sedang menyerang para pasukan elit,
Di tempat lain, Komandan Kokochi dan kawan-kawan ternyata masih hidup. Mereka diselamatkan oleh Kapten Kaizo. Dia datang tepat waktu ketika stasiun Tapops mulai hancur. Dia juga yang memasang alat pelacak di pesawat Rataka. Feng dan Kapten Kaizo yang mengikuti Rataka syok ketika melihat pasukan planet Gurlatan sudah musnah. Karena sudah tahu tujuan Rataka datang ke beberapa planet, Yaya memberitahu planet Bayugan untuk berhati-hati karena sebentar lagi Rataka akan sampai di sana. Kembali lagi ke Boboiboy dan kawan-kawan, pagi tiba dan latihan pertama pun dimulai. Dengan melatih ketepatan, Boboiboy dan kawan-kawan diminta menembak pohon buah yang ada di depan mereka. Mereka pikir hal itu sangat mudah, tapi ternyata pohon itu bisa lari. Gagal melakukan latihan pertama, mereka langsung menuju latihan kedua. Boboiboy dan Gopal diminta angkasa untuk pergi ke Gua Kongkang. Mereka ditugaskan untuk mengambil sehelai rambut dari King Kangkong. Gopal dan Boboiboy nampak ketakutan saat masuk ke Gua Kangkong, tapi kagetnya mereka ketika berhasil bertemu dengan King Kangkong karena ternyata kepala dia botak. King Kangkong bangun dari tidurnya dan marah karena tak sengaja diinjak oleh Gopal. Dengan sekuat tenaga, mereka berdua kabur dari sana dan berhasil sampai di rumah angkasa lagi. Scene berpindah lagi pada Komandan Kokochi dan kawan-kawan yang sedang berusaha mengevakuasi penduduk planet Bayugan. Tapi tiba-tiba saja terdeteksi kemunculan pesawat Rataka. Sampai Ying, Yaya, dan Feng berusaha melawan Rataka sekuat tenaga agar dia tidak mengganggu pengevakuasian penduduk. Tapi karena kekuatan elemental Rataka semakin kuat, mereka kelelahan. Sehingga salah satu komandan memberikan Yaya, Ying, dan Feng sepeda kuasa Armobot. Kekuatan mereka pun bertambah dan mampu melawan Rataka dengan sedikit lebih mudah. Kembali ke Boboiboy dan Gopal, mereka